Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Di tengah segala aktivitas, sukacita maupun tantangan, kita percaya Tuhan tetap setia menjaga langkah kita. Saat ini, mari kita menenangkan hati dan mempersiapkan diri untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya, agar kita dikuatkan dan dipulihkan kembali oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu di malam hari ini dengan hati yang rindu akan Engkau. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami akan merenungkan firman, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Jamalah setiap kami, ya Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan malam ini, dosa tidak menarik lagi. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 10. Firman Tuhan berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kebenaran Kristuslah yang membuat orang berdosa diterima dan dibenarkan Allah. Walaupun hidupnya berdosa, jika ia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadinya, ia berdiri di hadapan Allah dengan menggunakan jubah yang tak bercacat celah dari kebenaran Kristus. Orang berdosa mati karena pelanggaran dan dosa dipersingkat oleh iman dalam Kristus. Ia melihat dengan iman bahwa Yesus adalah juru selamatnya, dan ia akan hidup selamanya, dan ia dapat menyelamatkannya jika saja ia datang kepada Allah melalui Yesus. Dalam penebusan, untuknya orang percaya melihat suatu efisiensi dalam panjang dan tinggi, dan dalamnya satu napas. Melihat betapa suatu kesempurnaan penebusan yang dibeli dengan suatu harga yang sangat mahal, sehingga jiwanya dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur. Ia melihat dalam terang kemuliaan Tuhan, dan ia diubahkan sama seperti citranya oleh kuasa Roh Tuhan. Ia melihat jubah kebenaran Kristus ditenun dalam mesin tenun surgawi, dibungkus dengan penurutannya, dan dianugerahkan kepada jiwa yang bertobat melalui iman di dalam namanya. Pada saat orang berdosa memandang kepada Yesus yang mempunyai karisma yang tak tertandingi, dosa tidak lagi terlihat menarik bagi orang itu, karena ia memandang pemimpin tertinggi di antara 10.000, satu-satunya yang indah. Ia menyadari melalui pengalaman pribadi akan kuasa Injil, yang desainnya hanya bisa diimbangi oleh kemuliaan tujuannya. Kita mempunyai juru selamat yang hidup. Dia tidak berada di dalam kuburan Yusuf yang baru. Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke atas sebagai pengganti dan penjamin bagi setiap jiwa yang percaya. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Orang berdosa dibenarkan oleh karena kebaikan Kristus, dan ini adalah pengakuan Allah akan kesempurnaan dari penebusan bagi manusia, bahwa Kristus taat sampai mati di kayu salib adalah sebuah janji dari penerimaan akan orang berdosa yang bertobat oleh Allah. Lalu apakah kita masih membiarkan diri kita mengalami keraguan-raguan dan percaya dan ragu-ragu? Kita berdiri di hadapan Allah karena kebaikan-Nya, bukan karena kebaikan yang ada dalam diri kita, tetapi karena iman kita dalam Tuhan kebenaran kita. Yesus berdiri di dalam kesucian dari yang paling suci, muncul di hadapan Allah bagi kita. Di sana Ia tiada henti mewakili kita setiap saat, agar kita sempurna di dalamnya. Tetapi karena demikian,
kita diwakili olehnya di hadapan Bapa, kita tidak boleh menyalahgunakan rahmat-Nya dan menjadi tidak peduli, seenaknya, dan mementingkan diri sendiri. Kristus bukanlah pelayan dosa. Kita sempurna di dalam-Nya, diterima dalam kasih-Nya, hanya jika kita tinggal di dalam Dia melalui iman. Dikutip dari buku Sign of the Times, 4 Juli 1892. Iman dan Perbuatan, halaman 185-187. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Kami rindu hidup semakin berkenan di hadapan-Mu, sehingga dosa tidak lagi menarik hati kami, melainkan kami dimampukan untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Malam hari ini juga Tuhan, kami membawa di dalam doa setiap anggota saudara-saudara yang sedang sakit. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan memulihkan bagi mereka yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan hidup. Berikan kekuatan, pengharapan, dan jalan keluar yang terbaik dari-Mu. Saat kami akan beristirahat, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikan tidur yang nyenyak dan damai, serta bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.